Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltib hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltib hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, warung makanan dan 1 indekos berlantai 2 di Samarinda terbakar. Di segmen kedua disuguhkan berita fenomenal sepanjang pekan ini. Jelang Pesta Adat Erau 2022, Kesultanan Kutai Ing Martadipura Tenggarong Kutai Kartanegara gelar ritual adat Beluluh. Kobaran api pada bangunan rumah yang direkam warga dan disebar melalui media sosial ini memaksa petugas pemadam bersama relawan bergerak cepat. Mereka mengerahkan mobil dan alat pemadam dalam jumlah banyak karena lokasi kebakaran Senin pagi itu di kawasan padat penduduk Jalan Walter Monging Sidi, Kelurahan Dadi Mulia, Samarinda Ulu. Dewi, pemilik warung, menyatakan kemunculan api diawali ledakan kecil di alat pengukur penggunaan listrik atau KWH. Ledakan yang dibarengi percikan api itu dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Saat itu sudah ada pelanggan yang makan di warungnya tersebut. Matiin kompor, langsung keluar guna api itu langsung menjalar, Pak. Iya. Karena terbuat dari kayu tadi. Iya, karena dari triplek, Pak. Itu warungnya pas sudah buka atau belum, Bu? Ya sudah masak semua, Pak. Menu sudah masak semua. Api dari mana, Bu? Api dari kilometer itu, Pak. Oh, dari kilometer KWH. Iya. Ya, Ibu jualan apa di situ, Bu? warung nasi, Pak. Warung nasi ya? Baru mau buka itu ya? Sudah masak semua, Pak. Sudah masak semua. Oh. Api di sini dari ujung sini. Warung apa itu, Bu? Warung Mama Reza. Oh, jual apa? Jual apa? Jual apa? Jual apa dia? Jualan nasi dapur. Pas lagi jualan buka ya? Tadi keadaan belum jualan, masih tutup. Masih tutup ya? Ya, jadi- Ada suara ledakan atau apa? Ya. Ada suara ledakan atau apa? Banyak. Gak ada ya? Tahu-tahu terbakar aja? Kalau tadi kayaknya kontrak listrik dah. Oh, gitu ya? Musibah ini menyebabkan 2 bangunan ludes dan 1 lainnya terdampak. Karena lokasinya padat penduduk, damkar mengerahkan 3 posko pemadam dan puluhan relawan. Kami menerima informasi dari dinas pemadam kebakaran, yaitu terjadi kebakaran di Jalan Walter Mongosidi, RT 26, Kelurahan Dadi Mulia, Kecamatan Samarinda Ulu. Telah terjadi kebakaran memusnahkan kurang lebih 2 rumah dan 1 dampak. Untuk petugas yang diterjunkan hari ini berapa personil dan berapa peralatan, Pak? Kita menerjunkan kurang lebih 3 posko. Jadi kalau kita hitung dengan mobil itu kurang lebih 10 unit dibantu dari relawan dan Lakar dan Pemda. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sedangkan api diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas mengimbau warga agar tidak menjadikan musibah kebakaran sebagai tontonan karena menghambat kerja damkar dan relawan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Satlantas Polresta Balikpapan, Kamis siang resmi menetapkan sopir truk maut menjadi tersangka dalam kecelakaan maut di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 24 Balikpapan. Musibah tersebut menyebabkan 5 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. Enggak dikiranya doinan. Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Ropiani menyatakan sopir truk bernama Agus itu ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap lalai dan dijerat pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas. Tersangka dianggap lalai karena mengemudikan kendaraannya dalam pengaruh narkoba jenis sabu-sabu. Kemarin sudah di BAP, kemudian proses hukumnya juga berjalan.
sudah dicek urin juga ternyata dia positif. Positif apa ini? Positif ya, dia positif mengandung obat-obat terlarang dan dia mengaku bahwa dia memakai sabu. Jadi untuk perkembangan terakhir penyidikan kita menetapkan bahwa dia dikenakan pasal di 311 1, 2, 3, 4, 5 Tentang? ayatnya. Tentang? Tentang pengemudi yang menyebabkan meninggal dunia, kemudian luka berat, kemudian luka ringan dan kerugian material. Berarti dia mengemudi dalam kondisi pengaruh obat-obatan. Obat-obatan larang. Jenis narkoba atau sabu atau? Mungkin sabu tadi ya. Sabu. Dari pasal yang diterapkan tersebut, tersangka terancam pidana 12 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Upaya menangkap monyet liar yang berkeliaran di permukiman membuahkan hasil. 2 dari 8 monyet liar ditangkap menggunakan kandang jebak yang dipasang di Jalan Juanda 4, Samarinda Ulu. Ketua Relawan Samarinda Animal Rescue Suparlin menyatakan, 2 monyet liar yang ditangkap ini usianya berkisar 3 hingga 5 tahun. Kedua monyet tersebut tertangkap Kamis pagi dan Kamis siang. Ya, jadi masih menanggapi laporan warga di Jalan Juanda 4 masalah keberadaan monyet yang mulai meresahkan warga ini. Jadi tadi pagi kita sudah evakuasi 1, kita amankan di markas dulu. Nah, siang ini kemudian kita dapat lagi 1, artinya dari hasil pasangan kandang jebak kita masuk lagi 1 ekor. Jadi kita evakuasi lagi, kemudian kita lanjutkan pemasangan. Jadi ada total berapa yang sudah berhasil ditangkap? 2 ekor. 2 ekor ya. Kemudian tertangkap ini rata-rata usia dan ukurannya seberapa? Ini usianya sekitar 3-4 tahun. Ada yang tadi pertama itu sekitar 5 tahun. Jadi itu sudah induk-indukannya. Induk-indukannya. Ya. Warga di Juanda ini meminta bantuan pada relawan karena kemunculan monyet sudah meresahkan. Bahkan jumlahnya diperkirakan 10 ekor. Mereka tidak hanya merusak tanaman, namun merusak perabot rumah. Ya, sebenarnya ini cukup mengkhawatirkan ya. Jadi maka saya bilang tadi setiap hari pagi, siang sampai sore kebetulan rumah saya di jalur 3. Ada depan rumah saya itu ada pohon mangga. Dia sering di situ gitu loh ngambil. Cuman kita takutkan sering mereka kan ini kalau dari atas tuh kadang loncat. Jadi pernah kejadian di rumah saya itu sampai atap bocor. Oh, jebol Pak ya, atap jebol ya? Iya, jebol sampai. Pak, kalau dilihat monyetnya itu berapa jumlahnya Pak? Kurang lebihnya aja. Berapa ya? Paling besar itu 2 rasanya. Paling besar 2 ya? Mungkin ada 7 atau 8 gitu. 7 atau 8 monyet Pak ya? Iya. Ini sudah berlangsung berapa lama seperti kondisinya Pak? Lama sudah, mungkin sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya? Iya, 2. Upaya relawan menangkap monyet liar belum terhenti. Mereka masih berupaya menangkap beberapa monyet lainnya dan selanjutnya kawanan monyet liar ini akan dikembalikan ke hutan yang jauh dari permukiman. Amir Hamzah, Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, warung makanan dan 1 indekos berlantai 2 di Samarinda terbakar. Di segmen kedua disuguhkan berita fenomenal sepanjang pekan ini. Jelang Pesta Adat Erau 2022,
Kesultanan Kutai ing Martadipura Tenggarong Kutai Kartanegara gelar ritual adat Beluluh. Sabtu 17 September 2022, banjir yang merendam perumahan Bengkuring, Sempaja Timur, Samarinda Utara berkedalaman hingga 80 cm. Meski debitnya tinggi, namun sebagian warga tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Untuk menghindari dinginnya air, mereka membuat dipan darurat untuk dimanfaatkan dengan berbagai aktivitas termasuk tidur dan makan. Sabtu 17 September 2022, ancaman longsor terjadi di rumah warga Jalan Milono, Kelurahan Bugis, Samarinda. Di titik lainnya, dinding rumah warga nyaris jebol karena tertimpa longsor hingga menyebabkan penghuninya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Musibah seperti ini sudah 2 kali terjadi dan kali ini dinilai lebih parah dari sebelumnya. Minggu 18 September 2022, parade kostum untuk memeriahkan Hari Jadi Tenggarong Kutai Kartanegara disaksikan ribuan penonton. Karnaval tahunan bertajuk Tenggarong Kutai Carnival 2022 ini menarik perhatian warga karena sudah 2 tahun tidak digelar secara terbuka akibat COVID-19. Senin 19 September 2022, 3 pengedar sabu-sabu ini digelandang ke Mako Polda Kaltim di Balikpapan. Ketiganya ditangkap bersama bukti 1,3 kg sabu-sabu, senjata laras pendek jenis airsoft gun, dan kartu identitas polisi palsu. Senjata dan kartu identitas palsu polisi didapat dari 1 tersangka bernama Lois Adinata. Ia ditangkap di kilometer 4 Balikpapan Utara. Senin 19 September 2022, Parade Budaya se-Indonesia tahun 2022 ini berlangsung di Samarinda. Parade jelang acara Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-21 itu digelar di Jalan Kesuma Bangsa. Parade keanekaragaman seni dan budaya dari masing-masing daerah di Indonesia itu menarik perhatian warga karena peserta parade datang langsung dari daerahnya masing-masing. Selasa 20 September 2022, rumah di Jalan Dr. Sutomo, Karangrejo, Balikpapan Tengah didatangi polisi yang akan menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya seorang ibu rumah tangga bernama Uti Anggraini. Korban tewas karena diduga dibakar oleh suaminya sendiri. Pelaku berinisial YS mencoba bunuh diri usai membakar istrinya. Selasa 20 September 2022, satu rumah di Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda rusak tertimpa longsor. Dalam musibah ini penghuni rumah tidak terluka. BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup menurunkan sejumlah peralatan untuk membantu menyingkirkan material longsor. Rabu 21 September 2022, kecelakaan maut di kilometer 24 Jalan Poros Balikpapan, Samarinda menyebabkan 5 orang tewas, 1 luka berat, dan 5 lainnya luka ringan. Rabu 21 September 2022,
Jembatan HM Saleh Arsyad Sungai Kapih Samarinda yang sudah 60 tahun berdiri akan segera diganti dengan yang baru. Selama pengerjaan, akses jembatan ditutup total. Keputusan tersebut diterapkan guna memudahkan pengerjaan sekaligus melindungi keselamatan pengendara. Penutupan ini berlangsung 3 bulan. Pakaian kotor yang sudah dipisahkan sesuai pemesannya inilah yang akan dicuci oleh warga binaan pemasyarakatan di Rutan Kelas 2B Tanjung Redep Berau. Kegiatan ini merupakan cara baru Rutan untuk menciptakan kemandirian warga binaan dari kalangan perempuan. Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Redep Puang Dirham menyatakan, usaha pencucian ini dipilih karena peminatnya banyak. Nantinya dana yang dihasilkan dari program pencucian ini akan disetorkan ke kas menjadi pendapatan negara bukan pajak. Sebagian lainnya akan diberikan kepada warga binaan yang menjalankan usaha tersebut. Untuk laundry, kenapa Rutan memilih laundry? Karena melihat pangsa pasar yang cukup menjanjikan di Berau. Untuk laundry ini kita usahakan dan sekaligus menjadi kegiatan kemandirian reintegrasi sosial untuk warga binaan. Laundry belum ada 1 bulan, kurang lebih sekitar 25 hari kita laksanakan. Alhamdulillah antusias daripada masyarakat cukup tinggi karena dengan cara mereka atau masyarakat itu laundry di tempat kami, salah satu daripada penghasilannya atau sebagian penghasilannya akan disetorkan ke kas negara berupa PNBP. Rutan menginginkan warga binaan yang sudah diberi pembinaan ini mampu memanfaatkan kemampuannya untuk membuka usaha saat mereka bebas dari tahanan. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ausolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, warung makanan dan 1 indekos berlantai 2 di Samarinda terbakar. Di segmen kedua disuguhkan berita fenomenal sepanjang pekan ini. Jelang Pesta Adat Erau 2022, Kesultanan Kutai Ing Martadipura Tenggarong Kutai Kartanegara gelar ritual adat Beluluh. Alun-alun komplek pertokoan Citra Niaga Samarinda sepanjang Kamis siang ramai didatangi warga dari 5 kelurahan sekecamatan Samarinda Kota. Tujuan mereka yakni untuk mengambil bantuan yang diberikan Pemkot Samarinda. Total bantuan yang dibagikan 230 paket. Bantuan tersebut berupa peralatan sekolah, sembako, mesin pemotong rumput hingga sertifikat menjahit. Khusus paket sembako dibagikan hanya kepada warga yang memiliki kupon. BLT ya? Iya. BLT. Ibu dapat apa aja? Beras? Beras, sama gula, minyak. Keperluan sehari-hari Bu ya? Iya. Oh. Sumbangan sembako dari Handi Harun program Pro Bebaya. Ada apa yang diberikan ini Bu hari ini Bu? Hah? Apa aja jenisnya yang diberikan hari ini? Beras, telur, minyak, gula, susu. Untuk mendapatkan Ibu didata atau gimana sebelumnya Bu? Ya didata dari kelurahan. Dari kelurahan ya? Jadi dapat apa, kupon atau gimana Bu? Kupon. Oke, Bu namanya siapa Bu? 1 RT 5. Oh, 1 RT 5.
Camat Samarinda Kota Anis Siswantini menyatakan, tujuan penyaluran bantuan untuk mengurangi beban warga yang terdampak COVID-19 dan kenaikan harga BBM. Adapun hari ini yang dibagikan secara simbolis yaitu berupa peralatan-peralatan seperti yang ada di baliho ini ya. Kelurahan Sungai Pinang Luar ada 2 ya kan jenisnya. Ini seperti ini peralatan pembuatan kue, paket sembako, pelabuhan paket seragam sekolah ya kan, alat kesehatan, habis itu mesin potong rumput, peralatan gotong royong, sertifikat penjahit, jadi beragam. Selain Samarinda Kota, bantuan sejenis akan diberikan kepada warga di kecamatan lainnya. Hanya saja proses penyalurannya dilakukan secara bertahap. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Polisi bersama relawan dan warga Jalan Giri Rejo Lempake, Samarinda Utara, tengah bergotong royong untuk memperbaiki rumah seorang janda beranak 3. Rumah dibedah dan diperbaiki karena kondisinya sangat memprihatinkan. 2 minggu bergotong royong, rumah tersebut kini sudah layak huni. Nah, kalau RT itu bisa memperjuangkan, bisa kemudian saya tidak nyangka. Jendelanya udah ada. Sama-sama rekan-rekan dari Polsek Sungai Pinang, rekan-rekan dari Polres, kemudian rekan-rekan komunitas dan relawan bersama-sama bahu-membahu untuk membedah sebuah rumah warga yang awalnya tidak layak untuk dihuni. Nah, ini berkat kerelaan, keikhlasan dari rekan-rekan tadi, ya alhamdulillah hari ini kita bisa melihat dalam jangka waktu kurang lebih 2 minggu rumah tersebut bisa kita perbaiki, kita bedah sehingga hari ini kalau kita lihat ya sudah alhamdulillah bisa layak huni. Sarinah pemilik rumah menyatakan sebelumnya ia bersama ketiga anaknya kerap kehujanan karena atap rumahnya sebagian bocor. Dinding belakang rumahnya terpaksa ditutup dengan terpal agar tidak bolong. Saat malam pun mereka kegelapan karena tidak memiliki penerangan. Kedinginan, kalau pas hujan deras ya masuk air hujannya. Terus ada yang genteng juga yang bocor. Kejatuhan ranting itu kan jadi bocor. Kan asbes itu mudah bocor kan kalau kena ranting. Ada sempat melakukan perbaikan? Enggak ada, cuma ditambal aja baru bocor lagi. Iya. Tinggal sama siapa? Dulu sih masih belum berpisah sama suami, masih sama suami. Begitu sudah berpisah ya sama 3 anak aja. Tidak hanya rumahnya yang diperbaiki, Sarinah juga diberi modal usaha berupa gerobak untuk berjualan minuman. Polisi dan relawan bersama warga berharap bantuan ini mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Amir Hamzah, Mas Ardiansyah melaporkan dari Samarinda. Tradisi tolak bala dengan memandikan 2 anak perempuan ini dilakukan warga Kampung Talisayan, Kabupaten Berau. Tradisi yang biasa dilakukan di penghujung bulan Safar itu rutin dilakukan setiap tahun. Filosofi tolak bala ini yakni untuk membersihkan kesalahan selama 1 tahun sehingga di tahun berikutnya meminta pada Yang Kuasa agar masyarakat selalu diberi perlindungan dan keselamatan di tahun berikutnya. Acara tolak bala ini bermakna untuk Kampung Talisayan, salah satunya adalah untuk membersihkan dari
salah dan dosa yang apa yang kita lakukan dengan mandi air linjuang, agar dengan membaca tolak bala pada saat safar terakhir di bulan safar di minggu terakhir, masyarakat bersama-sama berdoa ingin mendapat keberkahan dan kebahagiaan, agar apa yang dilakukan ke depan tahun berikutnya selalu mendapat lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepala Kampung Talisayan Rahmat Setiawan menyatakan, tradisi tolak bala di Kampung Nelayan ini sudah dilakukan turun-temurun. Mereka mempertahankan budaya tersebut untuk menghormati leluhurnya, sekaligus menjadi pembeda tradisi dengan kampung lainnya. Terkait acara adat bahari tolak bala yang dikenal masyarakat kampung itu sebenarnya Buang Nahas sudah menjadi acara turun-temurun, dan ini kedepannya tetap akan kami pertahankan karena bagaimanapun ini peninggalan leluhur kami yang tentunya menjadi salah satu warna khas Kampung Talisayan. Satu yang paling kami syukuri, acara ini sudah menjadi agenda pariwisata daerah. Sepanjang kegiatan berlangsung, berbagai tarian khas ditampilkan. Warga begitu menikmatinya karena tradisi ini selama 2 tahun ditiadakan akibat penyebaran COVID-19. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Beluluh Sultan, demikian ritual adat yang digelar di Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Tenggarong, Kamis siang. Ritual ini diawali Sultan Aji Muhammad Arifin bersama istri duduk di atas balai beluluh atau bambu kuning berkaki 41 dan dikelilingi 4 kerabat kesultanan dengan membentangkan kirap tuhing atau kain kuning. Selanjutnya, Sultan diberi mantra-mantra oleh tetua adat. Ritual ini untuk penyucian jiwa sekaligus memohon perlindungan pada sang kuasa agar Sultan bersama istri diberi perlindungan selama pesta adat berlangsung. Beluluh itu berasal dari kata buluh atau bambu. Buluh itu untuk mensucikan, istilahnya kita supaya Sultan ini naik di atas tangga yang tiga tingkat di bambu itu atau buluh itu. Jadi mudah-mudahan ini dengan adanya acara kegiatan ini semua etam yang ada di sini diberikan kesehatan, keamanan untuk lingkungan kita pada acara Erau hari ini. Makanya habis ada acara Erau acara buluh itu mata kita dikanukan dengan uang itu supaya bersih, melihat tuh kan. Muka kita disiramkan supaya bersih itu kan, termasuk semuanya kita ada di rangkaian acara Erau ritual ini. Ritual beluluh ini akan dilaksanakan setiap hari sepanjang pesta adat Erau berlangsung. Ritual adat yang masuk rangkaian acara Erau Pelas Benua 2022 ini digelar sejak 25 September hingga 2 Oktober mendatang. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.